Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u masyadah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji syukur yang kita lakukan, yang kita terima, harusnya kita syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman Islam, ya kenikmatan sehat, kenikmatan sembah, dan kenikmatan yang tidak kita hitung. Salawat beserta salam kita junjung kepada baginda Rasulullah SAW dan para keluarga serta para sahabat termasuk para wali Allah, para ustadz yang kita teladani, kita taklimi. Harusnya kita hormati beliau, belajar petunjuk bagi kita semua. Ajaran-ajarannya yang selalu kita nantikan setiap saat. Maka itu kita harus mensyukurinya. Dan kita memohon juga syafaat di yaumil akhir nanti. Masyaallah muslimin, bahasa subscriber, suara difabel, sikap lemah lembut membantu mencapai tujuan. Banyak sekali acara dan nas-nas yang mengkaji tentang sikap lemah lembut. Kelembutan adalah penolong yang tidak pernah menolak jika dimintakan kebutuhan. Dan harus Anda ketahui bahwa jalan sempit adalah dua tembok yang hanya bisa dimasukkan oleh satu mobil, tidak akan bisa dilalui oleh satu mobil dengan laju yang kencang. Untuk melaluinya, seorang sopir harus mengemudikan mobilnya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Kalau dia mengendarainya dengan laju yang kencang, pastilah dia akan terbanting ke kiri dan ke kanan. Mobil itu pun jadi rusak. Jalan yang dilalui tetap, dan mobil yang dikendarai itu juga. Tapi bedanya dengan sopir pertama adalah cara mengemudikannya. Yang pertama dengan lembut dan yang kedua dengan kasar. Sama dengan pohon kecil yang kita tanam di taman halaman rumah. Jika Anda menyiraminya dan menyegarkannya, namun dengan ukuran air yang sama, dan Anda siramkan kepada pohon yang baru ditanam itu sekaligus, maka tanaman itu akan tercabut. Banyaknya air sama, tapi caranya yang berbeda. Orang yang melepas pakaiannya dengan lembut atau pelan-pelan bisa dipastikan pakaiannya akan tetap utuh. Berbeda dengan yang menariknya dengan kasar, maka pakaian itu akan mengeluh karena kancing
lepas ataupun ceritanya adalah kayak saudara Yusuf bahasa Skribel suatu hubble yang tidak sistematis dalam rekayasa cerita justru menampakkan kebohongan mereka dan pakaian yang mereka bawa dan pengakuan mereka bahwa Yusuf dimakan serigala. Kebohongan itu terletak pada cara mereka menanggalkan baju Yusuf dengan tidak kasar sehingga tidak ada bekas sobekan. Logikanya, jika benar Yusuf dimakan serigala sebagaimana yang mereka ceritakan, niscaya bajunya akan compang-camping. Kehidupan kita ini bahasa Skribel mistis. Ini bahasa Skribel soal di Hubble. Kehidupan kita ini sangat membutuhkan sikap lemah lembut, setidaknya lembut terhadap diri kita sendiri. Sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Al-Hadis. Bersikap lembut terhadap saudara-saudara kita. Sesungguhnya Allah lembut dan senang kelembutan. Dalam surat Al-Hadis, dan si lembut terhadap kaum wanita berlaku lembutlah terhadap botol itu atau kaum wanita dalam Al-Hadis yang berikutnya. Pada bangunan jembatan kayu yang dibangun oleh orang-orang Turki tertulis berhati-hatilah. Berhati-hatilah itu adalah pesan bila orang menyeberanginya dengan tenang pasti tidak akan terjatuh. Tapi bila dengan tergesa-gesa pasti akan terjatuh ke dasar sungai. Dalam catatan harian seorang sastrawan asal Suriah yang tinggal di kota Salamiah dituliskan bahwa dia memiliki sepeda motor. Suatu hari ia ingin menyeberangi lewat jembatan yang dibangun oleh orang-orang Turki. Jembatan itu memang dimungkinkan dilewati sepeda motor, namun dengan syarat harus pelan dan hati-hati. Tapi saya melewati jembatan itu dengan kecepatan tinggi. Ketika sampai di bagian tertinggi jembatan itu, jembatan dan tepat di tengah-tengah sungai, saya melihat ke kanan dan ke kiri dengan tanpa mengurangi kecepatan. Sepeda motor pun terlepas kendali dan pandangan saya tidak konsentrasi ke jalan. Saya dan sepeda motor saya akhirnya terjatuh di sungai.
di sejumlah pintu masuk taman-taman bunga di beberapa kota di Eropa berpampang tulisan "Berhati-hatilah". Adanya dituliskan peringatan itu di depan pintu masuknya untuk menjaga kemungkinan orang yang masuk dengan tergesa-gesa sehingga tidak memperhatikan tanaman yang indah dan bunga mawar yang sedang mekar. Bisa-bisa bunga itu terinjak dan rusak. Semua itu akibat tindakan yang tidak hati-hati para subscriber suara difabel. Ada sebuah analogi yang punya nilai mendidik cukup dalam. Analogi tersebut berbunyi, burung itu tidak akan berlaku lembut seperti halnya lebah. Dalam hadis juga disebutkan hal yang hampir sama. Sesungguhnya orang mukmin itu laksana lebah yang makan makanan yang baik dan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan jika hinggap pada sebatang ranting, tidak membuatnya patah. Hinggapnya seekor lebah tidak dirasakan oleh bunga. Dia menghisap sarinya dengan sangat lembut dan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang sangat halus. Berbeda dengan burung, meski yang bertubuh kecil, cara hinggapnya memberitahukan kepada orang di sekitarnya bahwa dia hinggap ketika hinggap menjatuhkan beban tubuhnya dan terbang. Ia mendorong dahan yang dihinggapinya. Saya juga masih ingat pada subscriber suara difabel, kisah seorang pelukis India. Dia melukis sebuah lukisan yang sangat indah. Hingga cerita dia menggambar anjing gandum yang dihinggapi seekor burung. Dalam gambar itu, anjing gandum ini penuh dengan biji-bijian dan sedang tumbuh dengan baik dan tinggi. Seorang raja di India memajang lukisan ini di tempat kerjanya. Orang-orang yang masuk ke dalam ruangan itu selalu terkesan atas keindahan lukisan itu dan menyatakan salut kepada pelukisnya. Tiba-tiba ada seorang miskin yang memasuki kerumunan orang-orang itu dan melihat pada lukisan yang sama. Orang miskin ini mengatakan bahwa lukisan itu salah. Mendengar pernyataan si miskin itu, semua yang hadir ribut dan hingar-bingar.
pendapatnya bertentangan dengan pendapat umum. Sengaja pun memanggilnya dengan lemah lembut seraya menanyainya. Lalu bagaimana menurutmu? Si miskin itu menjawab, lukisan ini salah cara menggambarnya dan salah cara memvisualisasikannya. Tanya aja selanjutnya, di mana letak kesalahannya? Jawab si miskin. Pelukisnya melukis burung hingga di atas ranting, namun ranting itu dibiarkan tegak lurus. Tentu saja ini sebuah kesalahan. Logikanya, jika anjing gandum itu dihinggap seekor burung, pasti akan melengkung dan merunduk karena burung itu menumbuhkan beratnya sepenuhnya ke dahan dan tidak memiliki sifat lemah lembut. Kata si raja, kau benar. Mereka yang hadir juga menyatakan hal yang sama. Kau benar. Lukisan itu pun diturunkan oleh raja, dan hadiah yang diberikan kepada pelukis itu ditarik kembali. Para dokter juga selalu menyarankan agar menjaga sikap lemah lembut pada saat proses pengobatan, pada saat bekerja, pada saat memberi, dan pada saat mengambil keputusan untuk mengobati pasiennya. Air itu lembut dan memancarkan yang penuh kelembutan, sedangkan angin ribut itu berisik dan menghancurkan. Dari sejumlah ulama salaf yang pernah saya baca kisah-kisah mereka menyebutkan bahasa Syekh Suadi Khabar menyebutkan bahwa tanda kedalaman pemahaman seseorang terhadap agamanya adalah sikap yang lemah lembut ketika masuk rumah dan ketika keluar, ketika mengenakan baju dan ketika melepaskan sandal, dan ketika mengendarai kendaraannya. Sikap terburu-buru dan gegabah dalam melakukan sesuatu akan mendorong ke arah bahaya dan hilangnya manfaat. Sebab bahasa Suadi Khabar, sebab kebaikan itu dibangun di atas kelemah lembutan. Tidaklah kelembutan itu ada dalam sesuatu, kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah kekasaran itu ada pada sesuatu kecuali dia akan mencemarkannya. Ma'asyiral muslimin, para Suadi Khabar. Ceritanya mungkin agak panjang, sebenarnya saya akan menyelesaikan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan kisah ini di
hari berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap turun sana suhati fabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.